Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia dan berbahagia ini, marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang begitu banyak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita bersepakat bahwa nikmat yang besar yang diberikan Allah kepada kita adalah nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini adalah Jumat terakhir di tahun 2022. Kita berada di penghujung tahun 2022. Walaupun bukan tahun Hijriyah, namun sebagian besar masyarakat kita menggunakan penanggalan tahun Masehi untuk melaksanakan aktivitas kesehariannya. Oleh karena itu bagi kita tidak mempermasalahkan hal tersebut, tapi bagi kita sama-sama kita merefleksikan diri kita melakukan muhasabah terhadap diri kita, terhadap apa-apa yang sudah kita kerjakan dan apa-apa yang belum kita kerjakan, yang tentunya berkaitan dengan keimanan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Muhasabah bagi orang beriman adalah sebuah keniscayaan, karena ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya ayat yang telah dibacakan tadi dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Melalui surat Al-Hasyr ayat yang 18 ini, Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk melakukan muhasabah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Para ulama mufassirin sepakat bahwa kata atau makna ghad pada ayat ini adalah hari akhirat. Sehingga muhasabah yang kita lakukan yang paling utama adalah terkait dengan apa yang sudah kita lakukan untuk hari akhirat. Bukan sekedar masa depan di dunia ini. Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir mengingatkan sebagaimana Khalifah Umar bin Khattab mengingatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian nanti dihitung di akhirat nanti. Oleh karena itu, kualitas iman dan kualitas ibadah ini menjadi penting untuk kita lakukan sebagai bahan muhasabah. Karena itulah yang akan menjadi bekal masa depan kita di akhirat kelak. Bagaimana sholat kita? Amal pertama dan utama yang akan dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat nanti adalah tentang sholat. Apabila sholatnya baik, maka sholat baik pula amalannya. Dan apabila sholatnya jelek, maka jelek pula amalannya. Oleh karena itu, sudahkah kita sholat dengan berjamaah di masjid? Abdullah bin Umi Maktum pernah minta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, rumahku jauh dan aku tidak punya penuntun untuk ke masjid. Bolehkah aku sholat di rumah?
Rasulullah tahu bahwa sahabat ini tidak bisa melihat, maka beliau mengizinkan. Namun ketika Abdullah bin Umi Maktum hendak pulang, ia dipanggil kembali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah ketika di rumah engkau mendengarkan azan? Ya Rasulullah, azan terdengar sampai ke rumahku. Kalau begitu, salatlah berjamaah di masjid. Sejak saat itulah Abdullah bin Umi Maktum tidak pernah meninggalkan salat berjamaah di masjid. Bahkan beliau yang azan subuh. Artinya, sebelum fajar beliau sudah berada di masjid, padahal beliau adalah orang yang buta. Hadahmakumullah. Kemudian kita muhasabah bagaimana tilawah kita. Sudahkah kita membiasakan membaca Al-Quran dan menambah hafalan kita? Yang di akhirat kelak akan menentukan ketinggian derajat kita. Al-Quran yang di akhirat nanti, yaumil qiyamah nanti akan memberikan syafaat dan menjadi teman kita. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran, karena sungguhnya Quran akan memberikan syafaat dan menjadi teman kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat demikian mesra dengan Al-Quran dan selalu sigap mengamalkannya, sehingga Sayyid Qutb menyebutnya mereka adalah Zailul Quranil Farid, generasi Quran yang unik. Kemudian para sahabat Nabi hingga pahlawan Islam yang namanya abadi hingga saat ini, mereka adalah orang-orang yang demikian mesra dengan kitab suci Al-Quran. Para ulama hingga para pembebas negeri-negeri Islam seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih ternyata adalah para penghafal Al-Quran, bahkan sudah tahfidz sejak kecil. Bagaimana dengan kita? Sudah bertambahkah hafalan kita pada tahun ini? Sudah berapa ayat, berapa surat yang kita hafal pada tahun ini? Maka kita jadikan muhasabah buat diri kita. Hadahmakumullah. Lalu bagaimana dengan sedekah kita? Yang akan menjadi benteng dari musibah di dunia dan benteng dari siksa api neraka. Para sahabat mencontohkan dalam keadaan sarra, dalam keadaan dharra, dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit, mereka bersedekah. Hingga ada yang menangis membawa segenggam kurma, karena hanya itu yang dapat mereka infakkan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Muhasabah harus bermuara pada kesimpulan bahwa amal-amal kita masih sedikit, sedangkan dosa-dosa kita begitu banyak. Bekal kita untuk masa depan akhirat masih sangat kurang, sementara ibadah kita masih lalai. Sehingga muhasabah yang benar akan melahirkan resolusi dan perbaikan-perbaikan. Kalau perusahaan dan orang-orang membuat resolusi untuk kinerjanya mengejar kesuksesan dunia, semestinya kita membuat juga resolusi berbasis muhasabah untuk kebahagiaan dan kesuksesan kita di akhirat. Tentu boleh kita memiliki target-target kesuksesan dunia, namun perlu diingat bahwa tujuan utama kita adalah tetap akhirat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-77, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Maka berangkat dari muhasabah ini, kita buat resolusi terkait sholat kita. Jika belum lengkap berjamaah, kita lengkapi dengan berjamaah. Karena itu akan meningkatkan akselerasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, menambah-nambah, memperbanyak amal kita, pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita ingin seperti Sa'id bin Musayyab yang 50 tahun tidak pernah ketinggalan salat berjamaah? Tidakkah kita ingin seperti Muhammad Al-Fatih sejak balik tidak pernah meninggalkan salat berjamaah? Kemudian kita tingkatkan khusyuan kita dalam salat kita. Tidakkah kita ingin demikian mesranya berkomunikasinya sahabat-sahabat Rasulullah dengan Allah ketika sholat, menemukan kenikmatan ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah terkena anak panah. Di zaman itu belum ada anestesi seperti sekarang ini. Umumnya orang di zaman itu menggunakan khamar agar tidak merasakan kesakitan untuk anak panahnya ketika dicabut. Namun Ali bin Abi Thalib tidak mau.
Ia meminta anak panah itu dicabut ketika dia sedang sholat. Demikian khusyuknya Ali bin Abi Thalib sholat. Sehingga ketika anak panahnya dicabut, dia tidak merasakan kesakitan. Ini adalah kekhusyukan yang luar biasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah muhasabah tentang tilawah dan hafalan kita, kita juga perlu menghadirkan resolusi agar di tahun baru ini tilawah kita lebih banyak, tadabbur kita lebih lama, dan hafalan kita bertambah. Kalau kita sudah muhasabah tentang sedekah kita, maka perlu menghadirkan resolusi agar di tahun ke depan sedekah kita lebih besar. Ini akan membuat kita lebih semangat untuk kerja keras, kerja cerdas, dan kerja lebih ikhlas. Semoga dengan resolusi ini kita kemudian menambah atau bertumbuh semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tahun yang akan datang lebih baik lagi daripada tahun ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Man kana yaumu khairan min amsihi fahuwa rabih. Siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama saja dengan hari kemarin, berarti dia termasuk orang-orang yang rugi. Wa man kana yaumu sarran min amsihi fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih jelek dari hari kemarin, dia termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun-tahun ke depan ibadah kita lebih meningkat lagi, dan Allah senantiasa membimbing kita untuk lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang yang ketika menghadap Allah mendapatkan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu mahulafa'i rasidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimata fid dini wa dunya wal akhirah wal fawza bil jannah wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun.
wa la zikrullah akbar. Bismillah.